Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Masuk di sekarang jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Ibn Hisham rahimahullahu taala, aslun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Ini jenis kata. Jenis kalimah. Hiya yaitu kalimah, kembali ke al-kalimah. Al-kalimah. Dia ada isim, fi'il, huruf. Ketika beliau jelaskan al-kalimah itu adalah qaulun mufrad, ucapan yang satu kata itu kadang ada isim, kadang ada fi'il, kadang ada apa? Huruf. Terus Syarhun lamma dzakartu hadda al-kalimah bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa'in. Al-ismu wa fi'lu wa harfu. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن العلماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. Ini jelas. Cara kata bolo lemma dakartu tatkala saya menyebutkan haddal kalimah, pengertian kalimat dengan ucapan beliau sebelumnya adalah qaulun mufrad, maka bayantu saya pun menjelaskan. Saya pun menjelaskan annaha bahwasanya dia jinsun. Ternyata dia itu kata jins, kata jenis. Yang tahtahu salah satu anwa. Di bawahnya ada 3 jenis. Ya, setiap kata yang terbagi itu namanya ismu jins. Kata jenis kalau terbagi. Iya, makanya rojul jins. Karena rojul ada Muhammad, ada Zaid, ada Bakar, ada Ali. Kan? Imro'ah jins. Kan ada Fatimah, Maryam, Khadijah. Kan? Semua kata yang terbagi namanya jins. Namanya isim jins. Jadi ini kata kalimat itu jins. Jins. Karena dia terbagi. Di bawahnya ada 3 pembagian. Setiap kita menyebutkan kalimat kata, maka tidak keluar dari 3 pembagian, yaitu al-ismu wal fi'lu wal harfu. Isim, fi'il dan huruf. Wa dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalatha. Dalil, apa dalil kenapa cuma 3? Dalil akan terbatasnya jenisnya. Terbatasnya jenisnya. Pada 3 ini adalah al-istiqra', penelitian. Jadi kalau kita ditanya, apa dalilmu bahwa dia cuma 3? Maka dalilnya adalah al-istiqra', penelitian. Ya, mereka telah melakukan penelitian. Lihat kata beliau, fa inna ulama ahadal fanni. Sesungguhnya ulama fan ini, yaitu bidang ilmu bahasa, ya, tatabba'u kalam al-arabi. Mereka meneliti ucapan orang Arab. Meneliti ucapan orang Arab. Falam yajidu illa thalathata anwa'in. Maka mereka tidak menjumpai kecuali 3 jenis. Setelah dilakukan penelitian, maka ternyata mereka tidak jumpai dalam ucapan orang Arab kecuali 3 bagian. Walau kana thamma, dan sekiranya di sana. Tamma di sana, bukan tumma. Sama. Sekiranya di sana itu isyarat kepada kalam orang Arab. Sekiranya di sana itu di ucapan orang Arab, naun rabi'un, jenis keempat, la atharu, mereka akan mendapatkan ala syai'in, atas sesuatu, minhu, darinya. Jadi kalau ada jenis keempat, maka mereka pasti sudah dapatkan. Tapi ketika mereka tidak dapatkan, maka hanya 3 itu. Hanya 3 itu. Lanjut. Summa qala rahimahullah, fa amma al-ismu fa yu'rafu bi al karrajul
والتنوين كرجل وبالحديث عنه كتا ضربت. Baik. Ini belum lanjut ke tanda isim. Belum lanjut ke tanda isim. Kata beliau aslun fa'ammal ismu, maka ada pun isim. Fayu'rafu, maka dia dikenal. Itu sebagai tandanya. Bi'al, dengan adanya al. Seperti ar-rajul. Berarti rajul isim karena ada al. Wa tanwin, tanda kedua adalah adanya tanwin. Adanya tanwin. Kapan ada tanwin, maka itu adalah isim. Karojulin, seperti rojulin. Wabil hadithi anhu, tanda berikutnya adalah dengan menceritakan tentangnya. Ini alamat baru. Kita ceritakan tentangnya. Kapan kita ceritakan tentangnya, maka dia adalah isim. Iya. Misalnya antum bilang Zaid memukul, berarti antum ceritakan tentang Zaid bahwa dia memukul, berarti Zaid itu isim dalam bahasa Arab. Iya. Kalau alamatnya di Miftah, al-isnadu ilaihi, sama ini. Dengan terjadinya penyandaran kepadanya, sama itu. Penyandaran kepadanya. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya, maka dia adalah isim. Bukan penyandaran bermakna mudhaf-mudhafun ilaihi. Enggak. Penyandaran cerita, penyandaran berita, penyandaran pekerjaan. Ketika antum bilang doroba Zaidun, Zaid memukul, berarti antum sandarkan kata memukul kepada apa? Zaid, bahwa dia memukul, pekerjaan memukul antum sandarkan kepada Zaid. Berarti Zaid adalah apa? Isim. Begitu. Dipahami ini kan? Iya. Yaitu sama dengan ini. Kamu ceritakan bahwa Zaid memukul. Berarti yang antum ceritakan memukul itu namanya isim. Ini ciri-ciri isim yang belum sebutkan yang ketiga. Kata'i dorobtu. Seperti tak dorobtu. Taknya dorobtu. Tu itu isim. Karena antum ceritakan tentangnya bahwa saya memukul. Disandarkan pekerjaan memukul kepadanya. Paham kan? Bahwa dia memukul. Dia memukul berarti tu saya itu adalah apa? Isim. Tu itu adalah isim. Terus? شرح لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت فيه في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه لتتم فائدة ما ذكرته. Baik. Cara lama tatkala bayantu, saya menjelaskan man hasarat, apa yang terbatas fihi padanya anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata as-salasa yang tiga tadi sudah dilewatkan, maka syara'tu, saya memulai fi bayani, dalam menjelaskan ma yatamayyazu, apa yang terbedakan bihi dengannya, apa yang terbedakan dengannya, kullu wahidin, setiap salah satu, minha darinya, an qasimaihi, dari dua jenis yang lain. Dari dua jenis yang lain. Untuk apa beliau sebutkan ini? Litatimma faidatu ma dzakartu, supaya sempurna faedah yang saya sebutkan. Iya kan? Kita tidak hanya mengetahui bahwa kata itu ada isim fi'il huruf, kita juga tahu tanda setiap jenisnya. Oh, isim itu tandanya ini, fi'il tandanya ini, huruf tandanya ini. Ini untuk sempurnakan faedah. Terus فذكرت للإثم ثلاث علامات. علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا بغير توكيد، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. baik. Kata penulis fadzakartu, maka saya pun menyebutkan an lil ismi thalatha alamatin. Untuk isim itu ada 3 tanda. Untuk isim ada 3 tanda. Alamatan fi awalihi, ada tanda berada di awal. Wahyal alif wal lam, yaitu al. Seperti al-faros, al-gulam. Dan ada tanda di akhirnya, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? Belum kasih kita pengertian tanwin. Tanwin adalah nunun zaidatu. Tanwin itu adalah nun tambahan. Nun tambahan, sakinah, sukun.
Nun tambahan sukun. Talhaqul akhirah yang ikut pada akhir isim lafdon dalam keadaan diucapkan, dilafadzkan. Ketika kita bicara ada nun sukun di akhir isim. Anda bilang ini, Zaidun ada nun sukun di akhir isim. Dipahami ini? Bakrun. Ketika antum ucapkan itu, ada nun sukun di akhir isim. Ketika dilafadzkan, lafdon hal. Iya, catatan di bawah 46. Ada catatan 46. Ketika dilafadzkan terdapat suara nun sukun. La khoton, tapi tidak ada dalam tulisan. Tidak ada dalam tulisan. Catatan 47. Tidak nampak nun sukun dalam tulisan. Iya kan? Ketika antum tulis Zaidun, tidak ada nun sukunnya. Iya kan? Karena cukup dengan pengulangan harokat dhammah, fathah atau kasro. Jadi antum tidak perlu tulis nun sukunnya. Cukup saja diulang dhammahnya, diulang fathahnya, diulang kasronya. Itu sudah menjadi tanwin. Paham kan? Dalam penulisan. Tapi ketika dilafadzkan ada. Ketika dilafadzkan ada. Li ghairi taukid. Tapi ingat, nun sukun ini bukan untuk taukid. Karena di sana ada juga nun sukun. Tapi untuk apa? Taukid. Yang masuk pada siapa? Fi'il mudhari. Lihat catatan 48. Bukan nun taukid yang bersukun yang masuk pada fi'il mudhari. Jadi itu bukan. Jangan sampai nanti antum juga bilang bahwa ini adalah isim karena ada nun sukun. Bukan nun sukun yang ada pada fi'il mudhari. Karena itu untuk taukid. Ini bukan untuk taukid. Bukan untuk taukid. Jelas ini? Ini nun sukun. Boleh contohkan Zaidin, Rojulin, Sohin, Hinaidin, Muslimatin. Kalau antum hitung contohnya itu Zaid, Rojul, Sohin itu 3, Hinaidin 4, Muslimatin 5. Ini ada maksudnya. Kita lihat catatan di bawah, catatan 49. Karena ucapan penulis mencontohkan di situ ada maksud dari contoh itu. Dengan contoh yang telah disebutkan ini, penulis mengisyaratkan jenis-jenis tanwin. Di sini baru kita tidak dapat di 3 buku, 4 buku sebelumnya jenis tanwin. Kita cuma tahu alamat isim adalah tanwin. Ternyata tanwin itu ada jenis-jenisnya. Dengan contoh penulis tadi, maka apa susahnya kita bilang saja Zaid, Bakar, Ali. Kan begitu. Yang penting ada tanwin. Tapi malah belum beri contoh Zaid, Rojul, Sohin, Hinaidin, Muslimatin. Ada maksudnya. Itu terkumpul di dalamnya jenis-jenis tanwin. Dengan contoh-contoh yang telah disebutkan ini, penulis mengisyaratkan jenis-jenis tanwin. Pertama, ada namanya tanwin tamkin. Iya, ada namanya tanwin tamkin. Apa itu? Dia adalah tanwin yang terdapat pada isim-isim mu'rab yang bertanwin. Jadi, kalau ada isim mu'rab yang bertanwin, iya, bertanwin, maka itu adalah tanwin apa? Tamkin namanya. Kalau dirinci namanya. Tanwin tamkin. Baik itu ma'rifah, iya, ataupun nakirah. Baik itu ma'rifah atau nakirah. Maksudnya seperti Zaidun, itu kan ma'rifah. Paham kan? Ataupun nakirah. Antum bilang rojulun, itu bentuk tanwin juga. Ya, yang mereka katakan begitu. Tapi dengan adanya belum contohkan sebentar kata rojul, iya, itu sudah masuk dua-duanya. Berarti Zaid dan rojul itu contoh untuk tanwin apa? Tamkin. Baik itu ma'rifah ataupun nakirah. Iya. Tapi selain jama' muannats salim, beda itu. Selain jama' muannats salim. Paham kan? Iya. Seperti contoh penulis Zaid rojul, itu tanwin tamkin namanya. Tanwin yang ada pada isim mu'rab yang bertanwin. Dan isim mu'rab ada 2. Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Isim mu'rab yang bertanwin namanya tanwin tamkin.
Iya. Jenis tanwin kedua, tanwin tangkir. Kalau tadi tanwin tamkin, kalau ini tanwin tangkir. Tanwin membuat dia itu nakiro. Kalau tadi tanwin yang membuat dia itu sempurna, kokoh. Kalau ini tanwin tangkir. Apa itu? Dia adalah tanwin yang terdapat pada sebagian isim yang mabni. Jadi ini tempatnya. Ketika ada isim mabni di tanwin, maka namanya tanwin apa? Tangkir. Untuk membedakan antara ma'rifah dan nakironya, ini fungsinya yang penting. Jadi kalau kan gini, ada isim mabni, kita kan tidak tahu ini mu'rab atau mabni. Kita tidak tahu ini ma'rifah atau nakiro. Isim mabni, tidak tahu kita ini ma'rifah atau nakiro. Maka caranya supaya dibedakan ini ma'rifah atau nakiro, lihat tanwinnya. Kalau ada tanwinnya, maka dia nakiro. Kalau tidak ada tanwinnya, maka dia ma'rifah. Dipahami ini? Ini namanya tanwin tangkir. Iya. Jika bertanwin, maka kata tersebut adalah nakiro. Dan jika tidak bertanwin, maka kata tersebut adalah ma'rifah. Seperti contoh, sohin. Ketika dia bilang soh tanpa tanwin, berarti dia larang, dia suruh diam orang tertentu. Kami ini, karena hukumnya apa sekarang? Ma'rifah. Tapi kalau dia bilang sohin, berarti dia apa? Umum, nakiro. Siapapun yang merasa, diam. Dipahami ini? Jadi kalau dia tanwin, maka dia jadi apa? Nakiro. Kalau tidak tanwin, maka dia hukumnya apa? Ma'rifah. Dipahami ini kan? Jadi cara membedakannya dengan tanwin, bukan dengan al. Karena kan isim itu, kalau dia ma'rifah, ya kalau dia nakiro, boleh dijadikan ma'rifah kalau pakaikan apa? Al. Kan begitu lah. Kan begitu caranya. Tapi itu kalau katanya mu'rab. Kalau katanya mabni, kan tak bisa kemasukan al. Kata yang mabni tidak bisa kemasukan al, sehingga tidak bisa diubah ke ma'rifah atau nakiro dengan cara beral. Gimana caranya? Ya tanwin atau tidak. Itulah caranya. Kalau tidak bertanwin ma'rifah, kalau bertanwin maka hukumnya apa? Nakiro. Tanda? Tidak bertanwin ma'rifah, kalau bertanwin nakiro. Itu dinamakan dengan tanwin apa? Tangkir. Membuat isim ma'rifah menjadi nakiro. Jenis tanwin kedua. Tanwin ketiga. Jadi dicontohkan dengan sohin. Tanwin ketiga. Ada namanya tanwin iwab. Tanwin pengganti. Iya. Di mana ini? Dia adalah tanwin yang terdapat pada sebagian isim untuk menggantikan kata atau jumlah ataupun huruf yang hilang. Makanya namanya tanwin iwad. Dia adalah tanwin yang ada pada sebagian isim untuk menggantikan, itu salah huruf satu ya, kemasukan huruf L itu. Untuk menggantikan kata, ya di situ menggantikan. Untuk menggantikan kata atau jumlah ataupun huruf yang hilang. Seperti contoh hina idin. Kan asalnya hina id. Tidak bertanwin. Tapi dia tanwin, itu namanya tanwin iwad. Untuk menggantikan huruf atau jumlah atau kata yang hilang. Dinamakanlah dengan tanwin iwad. Pengganti. Dinamakanlah dengan tanwin pengganti. Iya. Ini tanwin ketiga. Tanwin keempat. Tanwin keempat ada namanya tanwin muqabalah. Ada namanya tanwin muqabalah. Iya. Tanwin yang bentuknya muqabalah. Untuk menyaingi, menandingi. Nah, ini masalah juga ini. Kita lihat dulu tempatnya. Dia adalah tanwin yang terdapat pada jama' muannats salim. Ini dia. Tanwin yang ada pada jama' muannats salim
namanya tanwin muqabalah. Paham kan? Tanwin yang bermakna menyaingi, menyamai dengan tanwin yang lain. Lihat uraiannya. Mereka menamakan dengan tanwin muqabalah karena tanwin yang ada pada jama' muannats salim ini setara dengan nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Kan ketika antum bilang Zaidun, jama' mudzakkar salimnya apa? Zaiduna, kan begitu. Tanwinnya menjadi siapa? Nun. Memang hilang tanwin, tapi penggantinya siapa? Nun. Makanya i'rabnya wawunya tanda i'rab. Nun iwadun anit tanwin. Pengganti tanwin dari mufradnya. Pengganti tanwin dari mufrad. Makanya ketika dia menjadi mudhaf, hilang nunnya. Kenapa? Karena itu nun adalah pengganti dari tanwin. Paham kan? Jama' muannats salim kan tidak ada nun. Tidak ada apa? Nun. Maka dikasihlah tanwin sebagai pengganti dari nun untuk menyamai nun di jama' mudzakkar salim. Maka namanya apa? Tanwin apa? Tanwin iwad. Tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah. Ini tanwin keempat. Iya, contohnya muslimatin. Itulah 4 jenis tanwin. Jadi ada tanwin tamkin, ini asalnya. Ini asal tanwin. Ada tanwin tankir, ini ada tanwin iwad, ada tanwin muqabalah. 4 jenis tanwin. Namanya semua tanwin, Rek. Cuman kalau dirinci tanwin apa ini? Nah, antum paham, Rek? Yakin? Betul? Betul-betul yakin? Baik, sampai sini siapa yang belum paham? Ini tergantung kalimat, saudara. Jangan dulu antum tanya apa yang hilang. Tergantung konteks. Nah, misalnya antum kata ma ra'aituhu hina idin. Ma ra'aituhu hina idin. Saya tidak melihatnya semenjak itu. Semenjak itu apa? Ya, semenjak itu hari saya berjumpa dengannya. Jadi menggantikan tergantung konteks, saudara. Yang penting antum tahu dulu dia tanwin iwad, menggantikan huruf yang hilang atau kata yang hilang atau kalimat yang hilang. Apa yang hilang? Butuh susunan kalimat. Tidak bisa kita tentukan. Bukan ini langsung kita bisa tentukan istaqarra, kainun, hasilun. Tidak bisa. Ini tergantung siap. Nah, yang penting tanwin pada hina idin, tanwin iwad. Itu maksudnya. Tanwin pada hina idin, tanwin iwad. Iya. Tanwin pada muslimat, tanwin muqabalah. Tanwin pada soin, tanwin tankir. Tanwin pada selain itu, tanwin tamkin. Pada isim mu'rab. Ada lagi? Kemudian kata beliau, fahadihi wa ma asbahaha. Maka ini dan apa yang menyerupainya. Asmaun adalah semuanya isim ini. Apapun tanwinnya, semuanya itu adalah isim. Bidalili wujudit tanwini fi akhiriha, dengan dalil adanya tanwin pada akhirnya, dengan adanya tanwin pada akhirnya. Paham kan? Apapun jenis tanwinnya, yang penting ada tanwin, maka itu adalah isim. Terus وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام وهذه العلامة أنفع علامات المذكورة للاسم وبها استدل على اسمية التاء في ضربت ألا ترى أن لا تقبل ال ولا يلحقها التنوين ولا غيرهما من علامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. Masya Allah. Jadi 2 alamat tadi namanya alamat yang nampak dan terlihat di awal dan di akhir. Banda, itu namanya alamat lafdiyah.
alamat yang terlafadzkan. Ya sekarang wa alamatan ma'nawiyah, dan satu tanda maknawiyah. Ada tanda secara makna. Kita tahu arti baru bisa tahu itu adalah isim. Apa itu? Wahyal hadithu anhu, yaitu bercerita tentangnya. Contoh, koma Zaid. Zaid itu isim. Kenapa? Li'annaka haddatta anhu bil qiyam. Karena kamu bercerita bahwa dia berdiri. Di ketika antum ceritakan dia apa yang terjadi, bagaimana keadaannya, maka yang antum ceritakan itu isim. Nah, tidak bisa antum ceritakan fi'il. Kan tidak bisa antum hanya bercerita mencuci, minum, tidur. Orang masih apa maksudnya mencuci? Siapa? Apa? Kan begitu kan? Butuh yang diceritakan tentangnya. Nah, Zaid mencuci, baru oh Zaid isim. Karena diceritakan tentangnya bahasanya dia adalah mencuci. Iya. Ini kata beliau. Dan beliau tekankan terakhir, wahadihil alamatu anfa'ul alamat al-madkurati lil ismi. Masya Allah. Tanda ini, yaitu tanda maknawiyah ini, adalah tanda yang paling bermanfaat untuk isim dari tanda-tanda yang disebutkan. Jadi ternyata ini tanda yang paling bermanfaat. Iya, tanda yang paling bermanfaat. Kenapa? Wabihastadallah, dengan sebabnya lah, bak sababiyah itu. Dengan sebabnya lah, istadallah ala smiyati ta', berdalil, dengannya lah dijadikan dalil. Istadallah bermakna soyuroh, menjadi sin alif cinta. Dengan sebabnya lah dijadikan dalil alas miyati, akan keisiman tak. Dengan alamat inilah kita berdalil akan keisimannya tak fi dorobtu, pada kata dorobtu. Seandainya bukan karena alamat al-hadithu anhu, antum dah tahu ini dorobtu isi. Kenapa? Nggak ada tanwin, nggak ada al, nggak ada kasro, ya kan? Susah kita katakan ini adalah isim, tapi dengan tanda ini bisa. Dan saya memukul, berarti bercerita tentang saya, bahwa saya apa? Memukul. Paham ini? Oh sudah, isim itu. Nggak harus ada tanwin, nggak harus ada al, nggak harus ada kasro. Cukup diceritakan tentangnya, maka dia adalah isim. Lihat kata beliau, ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaha la taqbalu al, bahasanya dia, yaitu ta itu tidak menerima al. Wala yalhaquha tanwin, dan tidak ikut setelahnya tanwin. Wala ghairuha, dan wala ghairuhuma, tidak pula selain dari keduanya, minal alamatil lati tudkaru lil ismi, dari tanda-tanda yang disebutkan untuk isim, siwal hadithi anha faqat, kecuali menceritakan tentangnya saja. Jadi hanya tanda itulah yang membuat dia apa? Isim. Yang membuat dia menjadi isim. Jelas ini? Jelas ini? Ini adalah tanda yang paling bermanfaat. Selesai tanda ya isim. Selesai tanda isim. Berikutnya. ثم قال رحمه الله تعالى أصل وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخر بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونهي معناه، وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. Masya Allah. Setelah bahas alamat isim, belum langsung tuntaskan ini isim, belum masuk di fi'il. Pokoknya al-kalimat terbagi tiga: isim, fi'il, huruf.
Isim dikenal dengan ini, langsung dibahas. Isim mu'rab mabni. Anda? Ini pembahasan Ibnu Hisham. Selesaikan satu dulu. Baru nanti urusan fi'il huruf gampang. Isim dulu diselesaikan. Kata beliau sekarang pembagian isim dari sisi berubah dan tidaknya. Aslun wa dzarban. Dia terbagi dua. Siapa ini? Isim. Dia terbagi dua. Mu'rabun, ada isim mu'rab. Beliau dahulukan kata mu'rab menunjukkan asal isim mu'rab. Ada isim mu'rab. Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Isim mu'rab adalah apa yang berubah akhirnya. Bisababil awamil dakhilati alaihi. Karena sebab adanya penyakit yang masuk padanya. Jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya karena sebab adanya amil yang masuk padanya. Ka Zaidin, seperti Zaid. Zaid ini isim mu'rab karena dia berubah akhirnya kalau ada penyakit. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Paham kan? Lihat itu. Berubah akhirnya. Kenapa? Kenapa berubah akhirnya? Karena dia adalah merupakan apa? Isim. Karena dia merupakan isim mu'rab. Yang kedua, cabangnya adalah wa mabniun. Ada namanya isim mabni. Ada namanya isim mabni. Iya. Apa itu isim mabni? Bahwa bikilafi. Gampang sekali Ibnu Hisham bilang. Dia adalah lawannya. Lawan dari isim mu'rab. Itu adalah isim mabni. Apa tadi pengertian isim mu'rab? Apa pengertian isim mu'rab? Ma yataghayyar akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Berarti isim mabni ma la. Tambahkan kata la. Ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Apa yang tidak berubah. Jadi tambahkan kata la. Kan lawannya. Kalau isim mu'rab adalah apa yang berubah. Berarti isim mabni apa yang tidak berubah akhirnya karena sebab adanya penyakit, ya kan? Kahaulai. Setelah itu belum sebutkanlah contoh, ya, belum katakan kahaulai seperti contohnya haulai filuzumi kasri dalam tetapnya di atas kasro. Ini haulai berubah penyakit, tidak berubah harokatnya. Ja'a haulai, ra'aitu haulai, marartu bi haulai. Kata di atas kasro. Wakadalika, itu disepakati tadi ya. Seluruh orang Arab sepakat haulai mabni di atas kasro. Kebiasaan daripada Ibnu Hisham, setelah menyebutkan yang disepakati, maka beliau akan menyebutkan yang diperselisihkan. Haulai disepakati. Wakadalika, demikian pula yang diperselisihkan. Hadami, ini hadami diperselisihkan apakah dia mabni atau mu'rab. Tapi kata beliau demikian pula hadami. Wa amsi, salah itu ya, salah dalam kurungnya. Dalam kurungnya setelah hamzah. Ya, ini kacau beliau ya. Alhamdulillah. Iya, salah ketik ini, salah pulpen. Tapi sudah ada dua salahnya dia. Tadi sama yang ini. Amsi. Ya, kata amsi. Jadi kata amsi ini itu huruf hamzahnya itu. Demikian pula kata amsi. Jadi amsi itu diperselisihkan. Apakah dia mu'rab atau mabni? Tapi Ibnu Hisham bilang demikian pula. Termasuk mabni di atas kasro adalah amsi. Makanya belum bilang fi lugatil hijaziyin, menurut logonya orang Hijaz. Menurut bahasanya orang Hijaz mengisyaratkan bahwa di sana ada orang lain yang tidak punya bahasa seperti itu. Di syarah nanti. Sabar. Iya, di syarah akan dijelaskan siapa yang berselisih dan apa dalil masing-masing. Maka ahada asyara. Demikian pula contoh mabni adalah ahada asyara. 11. Iya. Ahada asyara wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya 11. Ya, 13, 14, 15, 16, semua itu mabni.
fi luzumil fathi, dalam tetapnya di atas apa? Fathah. Teman-temannya itu semua ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, sampai 19. 11 sampai 19, kecuali angka 2 nanti dikecualikan. Sabar itu akan datang. Yang jelas ahada asyara dan kawan-kawannya dari 11 sampai 19 mabni di atas fathah. Contohnya wa qablu wa ba'du. Demikian pula termasuk yang mabni. Ini masalah kita ini. Demikian pula qablu dan ba'du, dia masukkan di mabni. Wa akhwatihima, dan saudari dari keduanya, saudari dari qablu dan ba'du, dari isim-isim zaman, atau isim makan, seperti tahat, ba'd. Iya, sudah ba'da, sudah tadi tahat, fauqa, sama semua itu. Teman-temannya. Tetapi atas apa? Fi luzumid dom. Dalam mabninya dia di atas dhamma. Ini masalah. Biasa kita baca qabla. Ini dalam tetapnya di atas dhamma. Kan? Cuma ada syaratnya. Ada syaratnya qablu dan ba'du tetap di atas dhamma. Idza hudifal mudhaf ilaihi, jika mudhafun ilainya dihilangkan. Jika mudhafun ilainya dihilangkan, wa nuya ma'nahu, dan diniatkan maknanya. Itu syarat. Tanggal, misalnya antum dapat contoh qabla. Ya, dapat contoh qabla. Iya, qabla. Antum bilang qabla Zaidin. Ada mudhaf nilainya. Ini tidak mabni. Ini boleh qabla sebagai maf'ul bih, boleh juga dijar dengan min qabli. Boleh, karena ada mudhaf nilainya. Paham ini kan? Demikian pula kalau tidak ada sama sekali mudhaf nilainya, tidak ada dalam niat, bahkan sekalipun tidak ada dalam niat, maka juga sama qablan, qabli. Bisa nasab sebagai maf'ul bih dan bisa juga dijar dengan siapa? Min. Kalau mudhafun ilainya hilang tapi diniatkan lafadznya, maka sama, dibaca qabla, tidak tanwin. Dibaca qabla. Kalau tadi itu tidak ada mudhaf ilai, tanwin. Qablan, qablin. Sekarang antum hilangkan mudhaf ilainya, tapi antum niatkan lafadznya, sama, qabla, qabli. Kalau ada min, qabli. Masalah terakhir ini dia. Kalau antum hilangkan mudhaf ilaihi dan antum niatkan maknanya, jadi yang ada hanya maknanya, artinya, tidak lafadznya, maka ini dia mabni di atas dhamma. Qablu, min qablu. Berarti ada 4 keadaan. Nah, 1 tidak ada mudhaf ilaihi, mu'rab. 2 ada mudhaf ilaihi lainnya, lafadz ada di situ, mu'rab. Ada mudhaf penilai, tidak ada mudhaf penilainya, tapi diniatkan lafadznya, mu'rab. Tidak ada mudhaf penilai, diniatkan maknanya, mabni di atas dhamma. 4 keadaan. Dah, enggak usah ditulis, ada di syarah. Ini cuma penggambaran dulu. Dah, nanti kita pikirkan hari Senin. Iya kan? Jadi nanti ini qablu enggak selamanya mabni. Ada syaratnya ini. Lihat syaratnya. Idza hudifal mudhaf ilaihi, jika mudhafun ilainya dihilangkan. Wa nuwiya makna, dan diniatkan maknanya. Jadi kapan mudhafun ilainya hilang, kemudian artinya diniatkan mabni. Di atas apa? Dhammah. Keluar 3 keadaan. Tidak ada mudhaf ilainya, memang, atau ada mudhaf nilainya secara lafaz, atau ada mudhaf nilainya tapi hanya diniat lafaz. Tanda 3 itu mu'rab.
Selesai. Itu yang mabni di atas doma contohnya. Wakaman wakam, dan seperti man dan kam filuzumi sukun, dalam tetapnya di atas sukun. Wahwa aslul bina, dan dia adalah asal mabni. Jadi asal mabni itu adalah apa? Sukun. Asal mabni itu adalah sukun. Jelas ini pembahasan? Ini matan lanjutan daripada isim. Adapun penjelasan lengkapnya kita ambil lagi di pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan? Penjab tidak dimaksudkan sebagai tanda itu. Kenapa? Apakah ada kemungkinan lain? Tidak ada kemungkinan lain, jadi tidak perlu dikasih mas. Namanya huruf jar, awamil jar, hanya ada pada isim, tidak ada pada fi'il. Kemudian kenapa bisa masuk Tidak. Belum tentu tidak bisa ketemu dengan asal, tidak bisa ketemu dengan cabang. Hah? Begini, RBA ini asalnya saya toh. Kalau antum tidak bisa ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan cabang saya? Bisa tuh, tidak apa? Andi, hah? Dimaafkan di asal apa yang tidak dimaafkan di cabang. Dimaafkan di cabang apa yang tidak dimaafkan di asal. Kan saudara? Masalahnya Ustaz Ujaid tadi ya. Nah, tadi man. Berarti tidak semua dimaafkan. Ulang. Tidak semua kan diri dengan tanwin memang para isim mabni. Berarti tapi saya ketika mengetahui setelahnya itu ada kata mabni, ketika saya memasukkan tanwin dan tidak semua tanwin itu masuk pada isim. Tidak bisa. Betul. Nah, itu hanya untuk membedakan ma'rifat dan nakiro. Ya, itu tadi tuh. Adapun man mabni kan? Ya kan? Man mabni. Tapi mabninya apa itu? Dia ada sukun. Apakah perlu antum tanggal? Tidak. Ada lagi? Paham tadi. Karena qablu dan ba'du. Jadi gini saja, Rey. Itu qablu dan ba'du mabni. Kapan? Kalau mudhaf nilainya dihilangkan. Nah, kalau ini Zaid antum hilangkan. Tapi antum masih niatkan dia ada maknanya. Iya. Kalau antum niatkan lafaznya enggak, dia mu'rab. Diniatkan maknanya. Nah, kan dia bilang, hilang mudhaf nilainya, hilang. Jadi ini hilang. Nah, hilang ini. Hilang Zaid. Hilang Zaid. Tapi antum tetap niatkan makna. Anda bisa antum bilang toh, misalnya gini. Sebenarnya kalimat sempurnanya begini. Ja'aliyun. Ja'aliyun. Dah. Qabla Zaid. Qabla Zaid. Jadi kan antum bilang ja'aliyun qablu Zaid. Qabla, maf'ul bih, qabla Zaidin. Itu kalimatnya sekarang. Qabla Zaidin. Kalau ada min berarti ja'aliyun min qabli Zaidin. Dah? Kan boleh dijar dengan min dan boleh mansub sebagai maf'ulun bih. Sekarang Ray, saya hapus ini Zaid. Karena di konteks pembicaraan saya sama antum sudah tahu siapa yang datang. Datang Ali qabl. Kita sudah tahu sebelum siapa. Karena ada di konteks kita sekarang
datang Ali sebelum Zaid. Zaid sudah ada Zaid sekarang ini. Tapi antum niatkan di sini maknanya Zaid, bukan lafadznya. Maknanya siapa? Zaid, bukan lafadznya. Ketika antum niatkan maknanya, maka ini mabni di atas dom. Dan tapi kalau antum niatkan lafadznya, mu'rab. Tanda? Persis. Tiga keadaan sudah. Tiga keadaan gitu. Tiga keadaan. Kenapa? Mobil yang ada menurut nilainya entah itu yang lapar atau yang makan dua. Sama yang tidak ada. Iya. Kan bisa saja dia tidak punya mudhof nilai. Artinya tidak. Nah, kan 4 jadinya ini nanti. Ada mudhof nilai di lafaz. Zaid ada. Itu satu keadaan. Keadaan kedua, tidak ada memang mudhof nilainya. Tidak ada memang. Keadaan kedua, tidak ada tapi diniatkan lafaznya. Tidak ada tapi diniatkan maknanya. Jadi semuanya 4. Satunya mabni. Satu keadaannya mabni. Berarti kalau dapat itu misalnya di kita minum mobil baru mobilnya itu ada maknanya. Pasti. Kalau dia mabnikan di atas dhamma, berarti ada makna yang dia niatkan. Ya tak? Amma ba'du. Kenapa dia? Ya kan hilang mudhof nilainya. Amma ba'du. Ba'du apa? Ba'dal kalam tadi muqaddimah. Kan antum bilang toh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kan boleh mudhof nilainya adalah jumlah. Antum masih lihat kan di qadil i'rab. Nah, ketika setelah itu antum bilang amma ba'du. Adapun setelah pendahuluan itu, fahadil kitab misalnya. Jadi ba'du di dhamma karena mabni. Kenapa mabni? Karena dia dihilangkan mudhofun ilainya tapi diniatkan maknanya. Sudah? Ada lagi? Yang sebenarnya berkaitan dengan definisi kalimat yang kemarin kan qaul mufrad secara makna. Kan sini sudah dibagi menjadi jenis kalimat itu yang ada huruf mabni itu huruf yang di buku sebelumnya. Ada pertanyaan karena selainnya apakah maksudnya itu juga luas ya limana entah dirinya tuh. Enggak, yang penting ada makna gitu. Tahu kan? Huruf ada enggak artinya? Ada. Ada kan artinya itu huruf, cuman dia sempurna dengan yang lain. Nah. Diniatkan lafadznya mu'rab. Dipatah, mansub sebagai maf'ul bih. Jadi antum niatkan ada itu Zaid. Lafadznya, bukan maknanya. Nah, antum hapus ini Zaid. Antum hapus dalam lafaz. Nah, enggak ada di lafaz, tapi antum niatkan ada itu lafaz. Dengan mana antum hanya niatkan artinya ada. Nah, artinya datang Ali sebelum seorang yang bernama Zaid. Kalau lafaznya Zaid. Nah, lanjut. Man Sultan. Saudara, kakakku. Man Sultan. Yakin kau ini? Nanti akan diulang ini 4 keadaan oleh Ibn Syam di syarah. Sudah nih. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.